warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan, nama saya Dina Maulani Effendi dari kelas A semester 7 jurusan Pendidikan Bahasa Arab. Baik, pada video kali ini saya akan memberikan tutorial penggunaan LMS Claroline dalam pembelajaran bahasa Arab. Nah, yang mana materi pelajaran bahasa Arab yang saya ambil yaitu materi pelajaran kelas 12, yakni Al-Babur Rabi' Al-Maudu' Al-Hadaratul Islamiyah. Nah, sebelum kita masuk ke tutorial penggunaan Claroline dalam pembelajaran bahasa Arab, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu Claroline. Claroline merupakan software open source yang digunakan untuk pembelajaran secara online atau daring. Nah, Claroline ini merupakan bagian dari Learning Management System atau biasa disingkat dengan LMS. Nah, Claroline ini fitur yang unggulnya yaitu sudah menggunakan banyak sekali bahasa yang dapat di-download secara gratis. Nah, di sini ada 35 bahasa. Nah, Claroline ini sudah banyak digunakan di berbagai negara, khususnya di lingkungan universitas dan sekolah-sekolah. Namun, di negara Indonesia, Claroline ini jarang sekali digunakan, sehingga pengguna dari Claroline ini banyak dari luar Indonesia seperti halnya Afrika, Prancis, dan yang lainnya. Nah, baik, sebelum kita masuk ke pempraktekan pembelajaran bahasa Arab dalam Learning Management System berupa Claroline, kita harus tahu terlebih dahulu apa saja fitur-fitur yang ada dalam Claroline sehingga bisa digunakan untuk pembelajaran bahasa Arab. Nah, fitur-fitur yang ada dalam Claroline ini diantaranya yaitu ada login, kemudian ada course homepage, kemudian ada deskripsi mata kuliah, kemudian ada agenda, ada pengumuman, ada alur pembelajaran, ada tugas-tugas, ada kolom forum, ada kelompok, ada user, ada wiki, dan juga ada chat. Nah, fitur-fitur inilah yang biasa digunakan dalam Claroline untuk keberlangsungan pembelajaran. Nah, di sini kita akan membuat video tentang pembelajaran bahasa Arab yang digunakan dalam Claroline. Yang pertama yaitu fitur login. Nah, fitur login yang ada dalam Claroline ini contohnya seperti ini. Halaman login. Halaman login bagi mahasiswa dan dosen contohnya yaitu seperti ini. Nah, sebelumnya video yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu video secara virtualnya ya. Jadi tidak langsung menggunakan aplikasi Claroline-nya. Nah, jadi kita hanya sekilas gambaran tentang pembelajaran bahasa Arab dalam aplikasi Claroline dan juga kita secara singkat mengetahui gambarannya. Nah, yang pertama yaitu halaman login. Nah, di sini halaman login bagi mahasiswa dan juga dosen. Ya, di sini ada username, ada password yang digunakan oleh mahasiswa atau dosennya. Ya. Nah, kemudian kita lanjut ke course homepage. Nah, halaman course homepage dalam Claroline ini diantaranya sudah ada fitur-fitur yang tadi telah disebutkan ya, fitur-fitur yang dapat membantu pembelajaran. Nah, di course homepage ini ada announcement, kemudian ada kalender dan juga ada headlines. Nah, pada fitur di sini sudah ditetapkan pengumuman tentang pembelajaran bahasa Arab. Pengumuman dari para dosen tentang pembelajaran bahasa Arab atau dari para guru.
Nah, terus juga di sini sudah ada kalender yang sudah ditetapkan. Oke, kita masuk ke fitur yang ketiga, yaitu deskripsi mata kuliah. Nah, dalam deskripsi mata kuliah ini berisikan tentang deskripsi dari mata kuliah tersebut. Misal, pembelajaran bahasa Arab. Nah, pembelajaran bahasa Arab ini merupakan pembelajaran yang diampu oleh dosen ini. Kemudian, pembelajaran bahasa Arab ini dikhususkan pada jurusan pendidikan bahasa Arab yang mana harus mempelajarinya secara bertahap dan juga bersemangat. Misal deskripsi mata kuliahnya kayak gitu ya. Nah, kemudian kita masuk ke agenda. Agenda itu apa aja isinya? Agenda itu berfungsi untuk menambahkan kegiatan selama pembelajaran. Nah, agenda ini berisikan tentang kegiatan dalam pembelajaran. Kemudian ada kolom pengumuman. Nah, kolom pengumuman ini biasa digunakan oleh para dosennya atau mahasiswa juga bisa. Nah, biasanya pengumuman ini isinya yaitu al-misal, kerjakan soal di bawah ini, misal. Minggu depan kita akan adakan UTS atau fil yaumil khamis nadrusu anil hiwayah misal. Nah, kemudian selanjutnya yaitu ada alur pembelajaran. Nah, alur pembelajaran ini berisikan tentang tahapan-tahapan atau proses dalam pembelajaran bahasa Arab. Nah, di sini ada 5 tahapan, yaitu ada kitabah, ada kalam, ada qawaid, ada qiraah, dan juga ada istima'. Nah, alur-alur pembelajaran bahasa Arab inilah yang nantinya ada dalam Claroline. Misal dalam kitabah itu nanti ada soal apa. Kita harus menguasai apa sesuai dengan tahapannya. Nah, kemudian selanjutnya yaitu berisikan tugas-tugas. Nah, di sini ada contoh tugas qiraah. Di sini ada contoh tugas qiraah. Iqra wafham. Tarikhul hadaratil islamiyah. Qaddamal islamu lil alam qawaidu rasihatun wa sobadiyun samiyatun wa qiyaman syamilatun tuaddi ilal khairi lil hayatil basyariyah. Nah, contoh teks qiraah ini adalah tugas, bisa dikatakan tugas individu dari dosen mata kuliah ini. Nah, selain itu juga ada contoh tugas qawaid. Al-misal di sini al-qawaid anil asma'il khamsah wal af'alil khamsah. Nah, di sini peserta didik atau mahasiswa, peserta didik khususnya ya. Nah, di sini peserta didik diharuskan untuk memahami juga mengisi soal tentang asma'ul khamsah wal af'alul khamsah. Nah, ada lagi contoh tugas dari istima'. Istami' ilal hiwar summa du' ala mahsad au ala makha wa sahih al khata'. Nah, di sini ada tugas istima' yaitu istami' ilal hiwar, dengarkan pada hiwar. Nanti sebelum adanya tugas ini akan diperdengarkan suatu hiwar atau percakapan tentang tema al-hadaratul islamiyah. Kemudian setelah itu peserta didik disuruh untuk menjawabnya. Nanti pengerjaannya yaitu secara individu. Kemudian ada contoh bahan udah ya. Nah, kemudian ada forum-forum. Nah, forum-forum ini ada contoh bahan untuk dijadikan forum diskusi, yaitu misal di sini ada lembar al-qaidah atau al-qawaid yang tadi ya, yang tentang asmaul khamsah wal af'alul khamsah. Jadi
materi asmaul khamsah wal af'alul khamsah ini bisa dijadikan tugas mandiri sebagai pemahaman saja, dan juga bisa dijadikan forum diskusi untuk menyatukan pemahaman, ya. Oke, kemudian ada kolom kelompok-kelompok. Nah, pada kolom-kolom kelompok ini guru menyertakan kolom-kolom yang berisikan, misal ada 3 kelompok. Dalam setiap kelompok terdiri dari 5 orang, dan dalam setiap kelompok mendiskusikan atau mengerjakan soal yang telah diberikan oleh para guru. Seperti halnya di sini ada contoh tugas kelompoknya, yaitu Rotib al-kalimatil atiyah litusbiha jumalan mufidatan. Rapikan kalimat di sini untuk menjadikan kalimat yang benar, yang sesuai dengan jumlah mufidahnya. Nah, kemudian ada contoh tugas kelompok yang kedua, yaitu sil bainal kalimataini al-mutanasibataini fi majmu'ah a wa ba summa huma fi jumlatin. Nah, jodohkanlah kedua kalimat ini, yaitu kalimat a dan ba, kemudian jadikanlah susunan jumlah mufidah, ya. Nah, selanjutnya yaitu ada kolom user atau user. Kolom user itu untuk apa? Kolom user itu untuk melihat keberlangsungan mata kuliah yang diampu atau diajarkan oleh guru. Kemudian ada Wiki. Wiki itu isinya untuk membuat glosari atau bisa juga untuk membuat karya ilmiah atau yang sebagainya. Nah, kemudian ada kolom chat. Nah, kolom chat di sini bisa digunakan bisa halnya penggunaan secara pribadi. Misal ada materi yang belum paham, bisa tanyakan langsung ke dosen atau bisa tanyakan langsung ke guru mata pelajarannya, seperti itu. Oke. Nah, ini adalah fitur-fitur yang ada dalam pembelajaran, fitur-fitur yang ada dalam Claroline yang bisa diterapkan dalam pembelajaran bahasa Arab. Baiklah, syukran katsiran ala ihtimaminkum. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, semoga video virtual ini dapat membantu pemahaman kalian dalam penggunaan Claroline di mata pelajaran bahasa Arab.